وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Berlalu dari kajian Sirah Nabawi wal khusyuk, dan memperbanyak di dalam kalimatnya, doanya diawali dengan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, hingga dikatakan Imam Ali bin Abi Thalib, saat aku melaju kepada musuh kemudian timbul kekhawatiran pada diriku, seketika aku kembali ke kemah Nabi dan kudapatkan Nabi Muhammad di dalam sujudnya dan mengatakan ya hayyu ya qayyum. Lalu aku kembali ke peperangan di medan perang yang sedang berkecamuk, dan kembali lagi aku dengan kekhawatiran terhadap kekasihku Nabi besar Muhammad. Saat aku tiba di dalam kemah, ku dapati Rasulullah sedang sujud dan mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Hingga 3 kali itu terulang, didapati oleh menantu beliau Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, menunjukkan kesungguhan Nabi di dalam munajat kepada Allah untuk mendapatkan kemenangan yang telah dijanjikan Allah terhadap kaum muslimin, yang menjadi penentu daripada kesuksesan dan keberhasilan serta wibawa kaum umat Islam di halayak orang-orang musyrik dan di sekitaran bangsa Arab yang membenci, yang memusuhi dan memerangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tampak kecil di hadapan umat Islam dengan Allah memenangkan peperangan Badar Kubra. Dan mudah-mudahan kita mohon pada Allah bisa banyak mengambil hikmah, ibrah, pelajaran dari apa yang Allah kisahkan, baik melalui Al-Quranul Karim, wahyu yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad, ataupun dengan asanid dan riwayat hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ceritakan akan peristiwa Badar dan yang dihadapkan oleh orang-orang yang hadir di medan Badar daripada kalangan sahabat, baik dari muhajirin wal ansar, dan kita menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan keberkahan insya Allah. Seperti yang sudah kita lalui dan kita ketahui, tidak ada maksud dari Nabi kita Muhammad dan kaum muslimin untuk keluar dari Madinah berperang, melainkan menghalangi kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan saat mereka pulang dari tijarahnya dari Syam menuju kota Mekah dengan membawa hasil yang sangat besar, luar biasa keuntungan perdagangan tersebut. Dan di dalam perdagangan tersebut terdapat harta orang-orang muslimin saat mereka diusir dari Mekah, hijrah menuju ke Madinah dan dirampas oleh orang-orang kafir. Oleh sebab itu Nabi mengajak
Siapa yang mau ikut silakan, yang tidak mau juga tidak apa-apa. Kemana? Menghalangi kafilah Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan manusia yang licik, cerdas, pinter. Dia tahu melewati Madinah ini setelah Nabi kita Muhammad tinggal dan bermukim di Madinah itu bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Kekhawatiran-kekhawatiran, kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik itu bisa saja terjadi. Ternyata feeling dan instingnya betul. Abu Sufyan bergerak terlebih dahulu sampai ke sumur-sumur yang ada di Badar, lalu bertanya kepada kafilah yang ada di sekitar sumur tersebut perihal siapa saja yang singgah ke Badar ini, dan sekaligus mencari kabar tentang pasukan Nabi kita Muhammad dan para sahabat, apakah mereka ini hadir juga di sini. Lalu bertanyalah kepada yang ditanya, mereka tidak mengetahui, tapi mereka melihat ada dua penunggang yang singgah di tempat ini, ngambil air minum, lalu sejenak berhenti mempelajari, mengawasi situasi keadaan, kemudian pergi. Abu Sufyan tanya, di mana dia mengikat tunggangannya, ontanya. Ditunjuklah sama ini orang, oh di sono. Didatangi Abu Sufyan. Kemudian dilihat dari kotoran onta yang keluar, terdapat di dalam kotoran tersebut biji kurma. Dari situ Abu Sufyan memahami bahwasannya memang betul sahabat Nabi pernah mengikat tunggangannya di sini. Dari situ Abu Sufyan mengubah rute, ya, tidak lagi melewati Badar karena Nabi tahu Muhammad, Nabi kita dan para sahabat pasti menghadang mereka. Saking cerdasnya, licik dia mengubah haluan dan rute dan terbebaslah daripada kejaran tentara kaum muslimin, pasukan muslimin yang di situ di dalamnya ada juga Nabi Muhammad. Tapi yang perlu kita garis bawahi, Nabi Muhammad dengan kaum muslim itu keluar dari Madinah bukan bawa senjata untuk berperang, nggak ada pakai baju besi untuk perang, kuda yang ditunggangi hanya 2 ekor. 80-70 ekor unta yang digunakan, setiap 1 ekor unta ditunggangi 3 orang, sisanya berjalan, nggak ada yang bawa pedang kecuali sedikit, segelinting, sisanya tombak dan anak panah, itu pun untuk menjaga diri. Ya. Beda kalau orang mau perang, memang betul-betul siap dari awal udah mempersiapkan peralatan perangnya. Tapi ini tidak ada niat perang, cuma untuk menghalang kafilah dagang. Akhirnya Nabi melakukan mata-mata, Nabi sendiri yang turun. Ya, untuk kali kedua setelah Nabi mengutus 2 sahabat, kali ini Nabi sendiri yang turun, didampingi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampailah di tengah jalan berjumpa dengan seseorang syekh, orang tua. Syekh itu panggilan orang yang sudah berusia, ya, mungkin di atas 40 atau 50 tahun itu juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar memata-matai tempat, lalu berpapasan dengan ini orang tua. Bertanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mana engkau berasal? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari informasi tentang kaum Quraisy yang keluar dari Mekah. Kata orang tua ini, kasih kabar aku dulu, kalian ini dari mana berdua nih? Orang mana kalian ini? Berasal dari mana? Kata Rasulullah, enggak, kamu ngabari kepada kami dulu, baru kami kabarkan siapa kami. Bilang orang tua ini, memang harus begitu kah? Iya, kata Nabi.
Ya, memang begitu caranya. Kau kabarkan siapa kamu dan apa yang kamu dapati dari informasi yang ada pada dirimu, baru kami akan kabarkan siapa kami. Lalu kata si Syekh ini, orang tua ini, aku mendapati informasi bahwasannya Muhammad dan sahabatnya keluar dari Madinah dan orang-orang Quraisy juga keluar dari Mekah. Kalau seandainya dari info yang aku sampaikan dan kudapatkan ini betul, Muhammad keluar dari Madinah hari ini, maksudnya hari yang sebelumnya, di hari tanggal sekian, maka posisi Muhammad dan sahabatnya sudah sampai di lokasi ini, disebutkan sama orang tua ini. Dan kalau memang yang kudengar benar apa adanya, orang Quraisy dari Mekah keluar hari tanggal sekian sampai hari ini, maka posisi pasukan Quraisy, orang-orang Quraisy berada di lokasi ini titiknya. Kalau memang info yang kusampaikan ini betul adanya. Lalu orang Syekh ini, orang tua ini bertanya kepada Nabi. Nah, sekarang kalian jawab berdua, dari mana kalian, dari suku mana? Nah, dijawab oleh Nabi. Faqala Rasulullah SAW, nahnu min ma, kami dari air. Nah, dari air, dan ditinggal sama Nabi. Saat ditinggal sama Nabi dan Abu Bakar, terdiam ini orang tua, bengong, mikir, min ma, dari air, suku dari Irak kali itu. Suku air itu mungkin ada di Irak kan, mungkin dari Irak itu suku. Nabi udah berjalan. Tibalah Nabi di tempat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersinggah, ya, menetap di situ. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dan bermusyawarah. Ya, musyawarah dalam kamus Nabi kita Muhammad dan para nabi utusan Allah itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus. Dan itu mengajarkan kepada kita akan pentingnya musyawarah, diskusi, dialog, ya, itu penting karena itu tuntunan Al-Qur'an. Di dalam rumah tangga penting untuk berdialog, berdiskusi, bermusyawarah, berinteraksi dengan istri dan anak, penting. Di dalam pekerjaan penting, apalagi kalau dalam urusan dakwah, agama dan akhirat. Nah, itulah yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak dialog dan bermusyawarah. Bilang Allah dalam Al-Quran, jika engkau berkeras hati, ya, kepada para sahabat, orang-orang yang ada di sekitarmu wahai Muhammad, maka mereka akan kabur darimu. Bahkan mereka akan menantangmu, tidak mau menerima apa yang kau sampaikan. Tapi berlemah lembutlah, berkasih sayanglah kepada mereka. Maafkan kalau mereka melakukan kesalahan, dan mohonkan kepada Allah untuk mereka ampunan. Kemudian setiap ada perkara dan urusan, ajak mereka bermusyawarah. Nah, ini perintah Allah kepada Nabi, ya. Jadi Allah langsung yang mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kalau seandainya engkau berkeras hati kepada mereka, maka mereka akan kabur darimu. Jadi apa yang harus dilakukan Nabi? Kata Allah, ajarkan lemah lembut, jangan keras. Kemudian kalau mereka melakukan kesalahan, maafkan, dimaafkan. Mudahlah untuk memaafkan, maksud Allah. Setelah itu diajarkan kepada Nabi dari Allah
terhadap kesalahan yang mereka lakukan, setelah kau maafkan, mohonkan untuk mereka ampunan. Terus apalagi yang diajarkan Allah kepada Nabi? Kalau kau ingin menyelesaikan satu pekerjaan, urusan satu perkara, musyawarahkan. Ketika sudah dapat keputusan dari hasil musyawarah, lakukan dengan penuh tawakal kepada Allah. Ya. Nah, ini yang diajarkan Allah kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukan musyawarah paling sering. Paling sering Nabi itu bermusyawarah dengan sahabat. Duduk, ngobrol, musyawarah, berpikir, tukar pendapat. Nah, ini harus kita tiru, ya, harus kita contoh. Meskipun beliau seorang nabi yang bisa mengambil keputusan, karena gerak-gerik diam Nabi itu kan datangnya dari Allah. Diamnya Nabi dari Allah, bertutur kata Nabi, Allah yang mengizinkan semuanya itu dari Allah. Tapi Allah di sini ingin mengajarkan kepada nabinya menghadapi berbagai macam karakter manusia dan umat. Ya, dengan berdialog kita tahu keadaan orang. Ya, psikolognya bisa kita pelajari. Ya. Ini orang keras, ini orang lembut, ini orang gini, orang begini. Dengan apa? Adanya interaksi. Nah, Nabi melakukan musyawarah kepada para muhajirin dan kaum ansor sebelum terjadi peperangan. Dalam musyawarah ini ada begitu peristiwa yang dahsyat yang bisa harus kita jadikan contoh tauladan untuk diri kita, khususnya perihal agama, akhirat, yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW, berkaitan dengan dakwah Nabi. Bilang Nabi SAW, di antara isi perjanjian dengan kaum Ansor itu, mereka melindungi Rasulullah kalau Nabi berada di Madinah. Tapi kalau di luar Madinah tidak ada teks perjanjiannya, mereka wajib melindungi Nabi. Nah, sekarang posisi mereka, posisi Nabi tidak di dalam Madinah, melainkan di Badar. Ya, Badar itu sekian ratus kilometer dari kota Madinah. Ya, lebih mendekat mengarah kepada Abwa. Abwa itu tengah-tengah Madinah tapi mengarah ke Mekah. Cuma masih lebih dekat Madinah dari Mekah. Untuk menegaskan akan kekhawatiran dari isi perjanjian umat Islam Nabi kita Muhammad dengan kaum Ansor. Sekarang posisi Nabi berada di luar Madinah. Apakah mereka akan membantu melindungi Nabi, ikut berperang atau meninggalkan Nabi? Karena Nabi tidak di dalam Madinah. Tapi kalau Nabi di dalam Madinah, kaum Ansor pasti dengan janjinya akan terpenuhi. Siapa yang mengusik-usik umat Islam, kaum Ansor ikut, karena dalam perjanjian untuk melindungi kaum muslimin. Tamam. Karena ini di luar Madinah, timbul kekhawatiran, lalu Nabi melakukan musyawarah. Bilang Nabi SAW, Allah Ta'ala menjanjikan kepadaku dua kelompok. Yang pertama kelompok dagang. Allah menjanjikan untukku, kata Nabi, salah satu dari dua kelompok. Kelompok pertama dagang Abu Sufyan, kelompok pertama bala tentara kaum Quraisy. Nah, ini yang dimenangkan yang mana? Karena udah janji Allah. Kalau seandainya yang dimenangkan Allah kelompok dagang yang diketuai Abu Sufyan, maka tidak terjadi perang Badar. Tapi karena Abu Sufyannya licik, cerdas, pinter, dia cari jalur lain, lolos ini kelompok dagang, tinggal satu kelompok. Apa itu? Kelompok Quraisy dari Mekah, orang-orang musyrik yang dengan persenjataan lengkap 950 orang atau 1000 yang hadir. Sedangkan Nabi dan para sahabat 313, tidak komplit persenjataan. Beda dengan orang musyrik Mekah. Ya, kalau dikatakan 1000 itu 200 penunggang kuda.
200 penunggang kuda, senjata komplit, pedang, panah, tombak, perisai, tameng, ada semua. Ya, yang turunnya tidak sebanding. Ini 300 lawan 1000 kurang lebih, dengan persenjataan lengkap yang 1000 orang musyrik, sedangkan yang kaum muslimin tidak. Lolos ini dari kalangan kelompok dagang, maka yang Allah janjikan kemenangan untuk Islam membasmi orang-orang Quraisy. Kelompok perang ini tadi, meskipun 1000, tapi lihat nanti kuasa Allah di dalam peperangan Badar itu menjadikan yang 1000 itu hingga dikatakan olehnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya saat berkecamuk perang itu, sudah membaur, sudah menjadi satu antara muslim dengan orang musyrik, kafir dengan Islam. Bilang Abdullah bin Mas'ud kepada salah satu orang Ansor yang ada di sebelahnya, kayaknya yang kita hadap ini cuma 70 orang ya. Kata temannya satu sahabat bilang, enggak, itu kayaknya 100-an dah itu, padahal 1000. Padahal 1000. Nah, itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Melihat ke orang musyrik itu 1000 tuh jadi kayak sedikit dibikin sama Allah. Dan orang musyrik juga melihat kaum muslim itu sedikit. Pertama, sebelum terjadi perang, dilihatnya sedikit supaya mereka tidak mundur, tetap maju untuk memerangi Islam. Kalau dari awal sudah diperlihatkan Allah banyak, ya timbul rasa takut pada orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman itu di dalam menghadapi keimanan seorang mukmin itu yang pasti tertanam di dalam hati mereka dengan janji Allah apa? Rasa takut. Pasti itu. Pasti udah janji Allah. Berapa banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menceritakan orang-orang kafir itu mesti ditanamkan rasa takut. Bahkan di dalam kehususan Nabi kita Muhammad itu, orang-orang yang tidak beriman, rasa takut mereka itu perjalanan 1 bulan sudah mereka rasakan. Dalam hadis sahih, sebulan lagi baru perang, tapi rasa takutnya udah mereka alami. Belum lagi sebulan untuk sampai ke waktu peperangan, tapi rasa takut sudah mereka alami. Nah, itulah yang Allah berikan kemuliaan untuk umat Islam. Makanya kalau nah sekarang yang terjadi nih banyak nih antara Israel sama orang-orang Islam di jalur Gaza itu. Adakah rasa takut dari orang-orang Islam? Justru mati dicari sama kita orang muslim mukmin, tapi yang imannya betul-betul kepada Allah. Sedangkan mereka yang tidak beriman, yang gila banyak, ya. Yang mati, yang takut banyak. Rasa takut itu menghantui mereka terhadap orang yang betul-betul imannya kepada Allah dan kuat imannya kepada Allah dan kepada agama Allah. Namun Allah jadikan iman kita kuat insya Allah, ya, kuat di dalam keadaan apapun, ya, yang kita lalui dari kehidupan ini. Iman kita dikuatkan Allah Subhanahu wa taala, karena musuh itu bukan saja secara zahir orang-orang yang memerangi Islam. Syaitan, iblis itu musuh nyata walaupun tidak tampak di mata. Hanya kekuatan iman yang bisa mengalahkannya. Syaitan, iblis terhadap orang yang kuat imannya, ikhlas di dalam amalnya, tidak ada yang bisa dia patahkan. Iman yang lemah, yang mudah digoyang, itu yang mudah dirayu, digoda dan dibinasakan oleh iblis, ya. Alaihi la'natullah. Kata Nabi SAW, ashiru ayyuhanas, kasih aku masukan dalam musyawarah Nabi. Berdiri Abu Bakar Siddiq dan memberikan masukan kepada Rasulullah dengan sebaik-baik masukan. Maka Nabi doakan dengan kebaikan. Setelah itu Nabi ngomong lagi, ashiru ayyuhanas, kasih aku masukan wahai manusia yang hadir. Berdiri Umar bin Khattab memberikan masukan dan sebaik-baik masukan. Bilang Nabi itu masukan yang bagus dan didoakan Nabi. Lalu Nabi berkata lagi, asyiru ayyuhan nas. Berdiri sahabat Nabi Migdad
memberikan masukan kepada Nabi dengan sebaik-baik masukan, lalu didoakan Nabi dengan doa yang baik. Lalu Nabi mengatakan lagi, asyiru ayyuhan nas. 4 ini sudah ya, 4. Maksudnya Nabi difahami oleh Ansor. 3 pertama Abu Bakar, Umar, Mikdad itu dari kalangan muhajir. Tapi Nabi ingin mendengar masukan dari kaum Ansor. Difahamilah ucapan Nabi oleh salah satu pemimpin Ansor yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, yang memegang bendera dari kalangan Ansor di dalam peperangan ini. Lalu dia berkata, laka annaka turiduna ya Rasulullah, kayaknya engkau menginginkan suara dari kami, masukan dari kami, wahai Rasulullah. Bilang Nabi, ajal, betul, iya, aku pengen kalian bersuara. Dari tadi muhajirin terus yang ngomong nih, mana Ansor, aku pengen dengar masukan dari kalian. Nanti pengen tahu apa yang dikatakan kaum Ansor kepada Nabi. Ini yang harus kita bisa resepin, kita maknai pada diri kita. Bagaimana iman itu mengakar pada hati mereka, oh sahabat Ansor. Bagaimana cintanya kepada Allah itu mengakar, bukan tertanam. Beda kalau tertanam. Iman itu kalau sudah mengakar nggak ada yang bisa menggoyahkan. Biji benih itu kalau kita taruh di dalam tanah, dia masih terkubur, itu namanya tertanam. Ketika dia tumbuh, pohon ini pohon ini ada yang bisa mendorongnya roboh sampai ke sungai. Kalau dengan tangan, bukan pakai eskavator ya. Eskavator pun itu dikatakan tenaga yang kuat sudah untuk merobohkan pohon mangga atau pohon kelapa. Kenapa tidak bisa kita robohkan dengan dorong? Doronglah inti 10 orang, ada yang bisa? Enggak. Kenapa? Karena dia udah mengakar. Akarnya itulah yang kuat, yang memperkuat dari pohon di batang yang besar. Seperti itu gambaran iman. Benihnya ada pada diri setiap mukmin. Saya, Anda semua ada di dalam hati kita ini benih-benih iman. Justru bahkan dia sudah tertanam, tapi apakah sudah mengakar? Nah, ini lihat bagaimana jawaban orang-orang yang imannya telah mengakar kepada Allah, kepada Nabi, meski di hadapan mereka adalah al-maut, kematian. Tak peduli. Ada Ansor. Kayaknya engkau ingin mendapatkan masukan dari kami ya Rasulullah. Betul kata Nabi. Jawab oleh Sa'ad, faqad amanna bika ya Rasulullah, kami beriman kepadamu, wa saddaqna, dan kami membetulkan apa yang engkau bawa, wa syahadna amma ji'ta bihi wal haqq, dan kami mempercayai apa yang Allah datangkan melalui engkau itu semuanya hak, sesuatu yang benar. Wa a'tainaka ala dzalika uhudana wa mawathiquna, dan kami telah memberikan untuk wahai Rasulullah apa yang sudah kami janjikan. Artinya kami tidak akan pernah ingkar janji, kami tidak akan pernah ingkar terhadap sumpah. Apa itu sumpahnya? Ala sama wa ta'ah, untuk mengatakan, mendengarkan dan mentaatimu. Sami'na wa ata'na maksudnya. Sama'an wa ta'atan, itu sumpah Ansor kepada Nabi. Famdi ya Rasulullah, terus lanjut ya Rasulullah. Lah ada mereka mengatakan, ya Rasulullah sedikit kita nih, mereka itu banyak, mau 1000 orang. Tahu dari mana 1000 orang? Karena hampir setiap hari mereka singgah itu motong 10 ekor onta, 9 ekor, 10 ekor, 9 ekor. 1 ekor onta itu menutupi 100 kepala, 100 orang. Ini orang kafir, makanya tahu. Sedangkan kita 300 orang, kita balik aja, kita perlengkapan nggak cukup ya Rasul. Nggak itu yang diucapkan oleh kaum Ansor. Famdi ya Rasulullah, laju jangan mundur ya Rasulullah. Apapun yang kau inginkan, kami bersamamu. Allah, iman yang sudah mengakar seperti ini keadaan mereka. Fa walladzi ba'atsa bil haqq, demi zat yang mengutusmu membawa kebenaran. Law ista'radta bina hadal bahar fahadathu, kalau kau menyeberangi lautan, jika ada di hadapan kita ini lautan ini, Bahrul Ahmar itu, Laut Merah itu tidak jauh dari Badar itu kalau dari pesisir pantainya. Untuk menyeberangi ini laut, kami ikut nyebrang.
Andai engkau menyelam dan masuk itu laut, kami ikut juga ke dalam laut ya Rasulullah. Ambil apa yang kau inginkan dari harta kami, berapapun yang kau inginkan dari harta kami ya Rasulullah, yang kau ambil lebih kami sukai dari yang tidak engkau ambil. Kau ingin ambil semua, itu lebih kami sukai ya Rasulullah, daripada kau ambil sebagian, kau tinggalkan sebagian. Yang kau ambil kami suka, yang kau tinggalkan justru kami sedih, kata Ansor. Itu bukan sembarang ucapan, bukan sekedar kalimat yang keluar dari mulut. Itulah keimanan yang sudah tarassakh, mengakar pada diri mukmin, yang harus itu pada diri kita pun ada, ya, yang harus timbul di dalam keimanan kita kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad, kepada agama Allah, kepada hukum-hukum yang datang. Kalau tidak seperti itu, berapa banyak dari orang-orang yang ada di sekitar, bahkan diri kita, tertipu dengan urusan perihal dunia yang merugikan, bahkan tidak dibawa mati, mereka berani jual iman. Ada orang yang untuk satu lugmah, satu suapan makan, berani mereka jual iman. Banyak yang seperti itu. Berani mereka mempertaruhkan imannya untuk menjual hukum, mengabaikan hukum agama. Kasihan yang seperti itu. Nanti mau kerja sama aneh, boleh, tapi tidak boleh pakai jilbab. Ujian tuh, lihat imannya mengakar atau cuma baru ditaruh di atas tanah. Datang setan kesempatan untuk menggoda, ya ente kalau tidak kau terima kerja sekarang nih, susah cari kerja, cuma buka jilbab doang. Tapi kau punya orang tua, tercukupi, kehidupanmu bisa tercukupi dari gajimu. Akhirnya yang wajib ditutup dibukanya cuma sedikit yang dia dapatkan. Ini mempertaruhkan iman. Sudah kerja, datang waktu time, Pak ini kau pakai celana ini. Kerja tuh tidak boleh pakai panjang-panjang, pakai rok minimal di atas lutut, tidak sampai setengah paha kebuka. Iman lagi dipertaruhkan. Hanya yang seperti itu, ikhwan yang memuliakan Allah. Tapi tidak untuk orang yang imannya sudah mengakar. Nggak ada yang seperti itu. Tidak bakal pengaruh. Selama itu berpaling, bertentangan, bahkan justru memerangi hukum Allah, tidak bakal mereka terpengaruh. Ini orang yang iman dan sudah mengakar. Fasir bina ala barakatillah, kata orang Ansor, ayo berjalan ya Rasulullah dengan mengharap keberkahan dari Allah. Mendengar itu jawaban, tersenyum Nabi, bilang mereka para sahabat yang menyaksikan senyum Nabi, kami tidak pernah menyaksikan senyum yang memancar penuh dengan arti dan makna kebahagiaan dari wajah Nabi melebihi daripada indahnya bulan purnama di malam hari. Berjalan Nabi tetap melanjutkan perjalanan. Kata Rasulullah, demi Allah aku melihat daripada keadaan orang-orang kafir dihancurkan oleh Allah seolah-olah sudah terjadi di hadapanku. Padahal belum terjadi peperangan. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan para sahabat dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah sempat memberikan anugerah dari langit, yaitu berupa air hujan yang diturunkan oleh Allah, dan rasa kantuk yang dikasihkan Allah untuk para sahabat supaya bisa istirahat walau sejenak, untuk fresh, untuk seger, biar nggak capek. Kan perjalanan jauh dari Madinah, capek. Diturunkan air hujan, dibuat ngantuk, tapi Nabi tidak tidur. Ketika para sahabat kebanyakan dari mereka istirahat tidur, justru Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah, mendirikan sholat, berdoa, berharap, ya, meminta dengan penuh harapan, penuh keyakinan akan dikabulkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan hujan, dibuat ngantuk, yang tidur rupanya banyak yang juga dari sahabat yang tertidur, bangun tidur itu dalam keadaan hadas besar, junub, tidur mimpi basah. Makanya Allah turunkan hujan. Hujan itu bermanfaat untuk muslimin, menghancurkan orang-orang kafir.
Saat itu mereka orang kafir sudah berada di tempat yang cukup tinggi, namanya Ghoswah. Adapun kaum muslimin tempat yang rendah, namanya dunia. Tapi di dekat sumur daripada sumur Badar itu banyak sumurnya. Alhasil tempat yang bakal diinjak oleh orang kafir itu dibuat sama Allah basah kuyup. Jadi kayak tanah becek, tanah liat, susah bergerak. Tapi yang dialiri, yang dilewati hujan di tanah orang-orang muslim itu justru tanahnya merapat, kecap, apa namanya, diinjekkan enak, ndak licin, semua pasir menjadi satu, dan dibikin seperti telaga terisi air. Yang junub, hadas besar, mandi dari itu air hujan. Ini yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, fi qauli ta'ala, idh yughashshikum nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bi wa yudhhib 'ankum rijsa syaitan wal yarbitu 'ala qulubikum wa yuthabbitu bil aqdam. Ketika kami buat kalian ngantuk, kata Allah. Siapa? Kaum muslimin. Itu sebagai penentram. Tidur kalian itu buat kalian tuh tenang, nggak gelisah, nggak takut, bangun dalam keadaan seger walaupun sebentar tidurnya. Lalu kami turunkan dari langit air hujan supaya kalian dalam keadaan suci bagi yang hadas besar. Hadas besar ini dalam keadaan suci, dan kami menghilangkan daripada kotoran-kotoran syaitan. Ya, najis-najisnya syaitan. Apa? Hadas besar itu bisa membuat syaitan mudah dan gampang untuk mempengaruhi manusia. Maka dibersihkan dengan mandi dan memperkuat hubungan hati kalian satu sama lain, serta mengokohkan bumi yang kalian injak. Nabi bergerak sampai ke satu tempat. Nabi singgah di situ. Ada sumur-sumur yang sudah terdahulu ada di Badar. Lalu datang seorang sahabat Nabi Muhammad SAW nama Hubab ibn Mundir. Hubab bin Mundir. Beliau ini adalah khabiru askari, pemimpin yang memberikan informasi terhadap para prajurit. Kata Hubab bertanya. Nah, ini ada akhlak yang mesti kita perhatikan. Pertanyaan Hubab ibn al-Mundir kepada Nabi ini bukan sifatnya itu mengajarkan. Bilang Hubab, mengajarkan maksudnya ini memerintahkan, mengatur, bukan. Bilang Hubab, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aita hadzal manzil amanzilan anzalakahullah. Ya Rasulullah, tempat engkau berhenti saat ini tempat Allah memerintahkan untuk berhenti di sini. Kalau memang iya, laisa lana nuqaddim wa la nuakhir anhu, maka kami tidak ada hak untuk maju sedikit atau mundur sedikit, karena perintah dari Allah. Atau huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah, atau ini pendapatmu, strategimu, siasatmu saja, bukan perintah dari Allah. Bilang Nabi, bal huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah. Ini pendapatku, ini keinginanku, ini siasat dan strategiku. Ketika Nabi sudah bilang kayak gitu, kata Hubab, ya Rasulullah, inna hadza laisa bimanzil. Kalau boleh aku kasih pendapat, ini tempat tidak pantas, tidak cocok untuk dijadikan posko, komandonya di sini tidak. Fanhaddu bin nas hatta na'ti adna ma' minal qaum Quraisy. Maju lagi ke arah yang mendekati mereka orang kafir Quraisy, sampai di ujung sumur yang ada. Kita tutup yang sumur-sumur di sekitarnya, sisakan satu sumur di belakang kita.
sehingga sumur itu kita bisa minum, orang kafir tidak bisa minum. Lihat strateginya Hubbab bin al-Mundhir, pendapat ya. Tapi beliau tidak langsung mengatakan Rasulullah jangan berhenti di sini, kita di sana saja, enggak. Ini adabnya mereka para sahabat ya. Mereka bertanya, ini wahyu kah dari Allah? Kalau memang wahyu tidak bisa kita ngomong sudah. Nah, tapi kalau ini pendapatmu ya Rasulullah, aku mau ngasih saran. Dikasihlah penjelasan sama Nabi. Ini bukan wahyu, ini keinginanku, strategiku, siasatku. Kalau aku diizinkan memberi saran seperti ini, seperti ini. Apa jawab Rasulullah? Lagat usyirta birra'i. Kau telah memberikan pendapat yang jitu, kata Nabi. Ayo kita pindah ke sono. Diikuti sarannya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak Nabi berkeras, tidak di sini. Walaupun beliau seorang Nabi, lihat bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad. Ya, kalau memang pandangan dan pendapat dari bawahan itu bagus, jitu strateginya memang masuk akal, tidak boleh keras kepala sebagai ketua dan pemimpin untuk tidak mengikutinya. Justru Nabi mencontohkan. Nabi itu seorang Nabi yang kalau seandainya melakukan sesuatu, nah, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi manusianya ya, beliau juga bisa diberikan masukan dan pendapatan. Makanya Nabi terhadap pendapat yang masuk diterima sama Nabi kalau memang itu menguntungkan. Akhirnya pindahlah mereka ke tempat yang ditentukan. Salah satu di antara sahabat mengatakan, ya Rasulullah kami bangunkan untukmu arish. Arish itu seperti kemah, tapi pos komandonya. Di situ engkau berada ya Rasulullah, kami siapkan tunggangan. Kalau memang peperangan ini kita menangkan dengan izin Allah, maka itu yang kita harapkan. Tapi kalau sebaliknya ya Rasulullah, engkau tinggal naik tunggangan langsung mengarah ke kota Madinah, dikawal dengan beberapa pasukan yang ada menjagamu. Ini pendapat lagi. Kata Nabi, sebaik-baik pendapat yang kau utarakan. Maka dibangunkanlah kemah. Di situ Nabi bermunajat, di situ Nabi mengatur strategi, mengontrol keadaan pasukan bala tentara muslimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tibalah waktu daripada pasukan orang-orang Mekah sampai di tempat mereka berhenti. Bil udwatil guswah namanya. Dan sempat terjadi perpecahan antara muslim. Kenapa? Ketika mereka bukan muslim, musyrik. Apa sebab? Ketika mereka sampai di Badar itu, datang 2 hari sebelum mereka sampai di tempat mereka singgah, posko mereka orang musyrik, surat dari Mekah, dari Abu Sufyan mengabarkan bahwasannya kafilah dagang aman sudah sampai di kota Mekah. Tidak ada yang dirampok, nggak ada yang hilang sama sekali, tidak ada. Tapi ada yang sombong ini, syaitonnya orang-orang Mekah ini ya. Namanya Abu Jahal. Setiap dari Bani Zuhra yang balik ke Mekah ada ikut peperangan. Dia nggak peduli apa yang disampaikan oleh orang paling bodoh, manusia paling tolol sedunia dan akhirat, namanya Abu Jahal ya. Makanya Nabi gelar Abu Jahal, bapaknya orang bodoh ya. Kalau Nabi Adam kan bapaknya manusia, Abu Jahal itu bapaknya orang bodoh. Jadi siapapun yang mestinya pinter cerdas tapi dia bodoh, ini mungkin mewarisi kebodohan Abu Jahal. Artinya apa? Kita orang mukmin kalau kita tahu ini haram masih kita lakukan, itu dikatakan pinter atau bodoh? Bodoh. Sifat bodohnya itu menuruni Abu Jahal. Abu Jahal jangan kita kira dia tidak tahu Tuhannya siapa, Allah tahu. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, pembesar kafir itu, dia Tuhannya Allah, sama seperti Nabi kita Muhammad Tuhannya Allah. Abu Jahal Tuhannya Allah. Dia ya, kalau ditanya yakin kau Tuhanmu Allah? Yakin 100% Tuhan dia Allah. Tapi bagaimana cara menyembah Tuhan Allah, itu yang salah. Dengan itulah Allah mengutus Nabi untuk membenarkan. Kau yakin Tuhanmu Allah? Jangan kau sembah berhala.
begini cara menyembah Tuhanmu, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada bacaan. Tapi mereka tidak mau ngikutin. Tapi kalau Tuhannya Allah, tidak jarang orang-orang pembesar Quraisy itu bersumpah dengan membawa nama Allah. Hatta di peperangan Badar Abu Jahal bersumpah dengan membawa nama Allah. Hebat ya. Dalam perjalanan menuju Badar pun seseorang pembesar Quraisy kota Mekah itu pernah bertanya kepada Abu Jahal dari pimpinan kalangan Bani Zuhrah, ya Abul Hakam, jujur sama nih, jujur, engkau percaya kepada Tuhannya Muhammad Allah? Naam, jawabnya iya. Tapi kenapa kau tidak percaya kalau utusan Muhammad adalah utusan dan nabinya? Ya fulan, kata Abu Jahal, kita ini bangsa Quraisy di Mekah selalu bersaing dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, maksudnya dari sulalah Nabi kita Muhammad. Semuanya ketemu dari sulalah Abdul Manaf, ya, dari keturunan Abu Jahal. Nabi Muhammad dari Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Al-Muttalib. Tapi mereka ini selalu bersaing dalam hal kebaikan. Subhanallah. Di masa jahiliyah itu bersaing dalam kebaikan. Kalau dari keluarga Nabi, suku Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib bersedekah 100 motong 110 ekor unta, 100 ekor unta, Abu Jahal tidak mau kalah. Dia ikut juga bersedekah seperti itu. Ketika datang musim haji, datang orang dijamu makan, dia tidak mau kalah. Dia jamu makan juga. Tapi ketika dari kalangan kelompok keturunan klan Bani Hashim itu diutus seorang laki-laki namanya Muhammad sebagai nabi dan rasul utusan Allah, nah sekarang dari kalangan, dari klannya Abu Jahal, nah, siapa yang mau mereka tampilkan? Di sini mereka tidak mau. Kesombongan dia yang menghancurkan dirinya sendiri. Makanya kalau ditanya Tuhannya Allah, iya, tapi tidak seorang itu dikatakan muslim kalau tidak mengimani Muhammad nabinya. Adakah orang yang bisa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah lalu dia dikatakan Islam atau muslim tanpa mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Mana bisa? Seperti itulah Abu Jahal. Dia meyakini Tuhan Allah, Tuhannya, tapi tidak mau meyakini Muhammad utusan. Justru Muhammad paling dibencinya. Makanya dia tidak bisa menerima ini Nabi Muhammad ini, karena dari kalangan mereka itu tidak ada yang bisa ditampilkan untuk menjadi seorang nabi, bersaing jadi nabi juga. Dan nabi itu bukan pilihan, bukan jabatan, itu kehendak Allah kepada siapa yang diinginkan untuk menjadi nabi dan utusan di atas muka bumi ini. Nabi Musa, sebelum jadi Nabi Musa, sebelum menjadi Rasul utusan Allah, menghilangkan nyawa walaupun tidak dengan sengaja. Ketika terjadi pertikaian antara Bani Israel dengan orang asli Mesir, ya, kaum Gipti. Kemudian dari orang-orang Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa agar membela dia dan menyelamatkan. Akhirnya dipukul Nabi oleh Musa, mati. Itu sebelum menjadi Nabi Musa. Kata Musa, maksud Nabi Musa saat itu, jangan kau bilang ke siapa-siapa. Ya, ini kejadian tidak sengaja nih orang mati, kagak usah dibilang siapa-siapa. Tidak lama dari itu kejadian lagi antara Bani Israel dengan suku Gipti. Teriak lagi, ya Musa, selamatkan aku sebagaimana kau kemarin menyelamatkan aku dari bangsa Gipti yang kau bunuh. Nah, dibilang jangan bilang siapa-siapa, tidak tahu diucapkan kalimat. Akhirnya dikejar Nabi Musa sama orang-orang Mesir, sama bangsa suku Gipti. Dia yang menyebabkan mati salah satu sukunya, penduduknya. Dikejar Nabi Musa. Akhirnya diperintahkan oleh Nabi Musa untuk hijrah keluar dari Mesir saat itu, menuju ke Madian namanya, negeri yang di situ ada seorang Nabi Allah namanya Syuaib.
Di situ dinikahkan anaknya, putrinya Nabi Syuaib kepada Musa. Belum jadi nabi. Ketika Nabi Musa dan istrinya keluar hijrah, beliau mendapatkan ada cahaya seperti api. Kata beliau ngomong sama istrinya, tunggu di sini, aku akan datangi itu api. Itu apa? Cahaya itu. Nah, disitulah dijadikan nabi. Disitulah diangkat menjadi rasul. Ini dari kejadian dari bangsa Bani Israel terdahulu. Abu Jahal siapa yang mau ditampilkan? Mana ada? Muhammad itu bukan keinginan, bukan seperti pilkada, pilpres. Jadikan pemimpin, itu kehendak Allah. Allah yang memilih siapa yang diinginkan, ya. Seorang rasul ataupun malaikatnya yang ada di sisinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika surat ini sampai, berkatalah ini orang, bilang Abu Jahal, tidak ada yang pulang sampai kita bunuh Muhammad atau kita ikat dia, kita seret dia, biar bangsa Arab tahu bagaimana kita suku Quraisy kuat, suku yang hebat. Sombong nih, padahal dia tahu Muhammad itu nabi, tapi tidak mau mengakui, ya, karena keangkuhan dan kesombongannya. Bilang pemimpin dari kalangan dari klan Bani Zuhra, kami balik, tidak ada urusan mau ikut. Kau mau ngomong apa terserah. Balik mereka. Nah, balik mereka, tidak mau dihawil. Alhasil sudah sampai di satu tempat, maka berhadapan antara Islam dan kafir pada malam Jumat. Ya, Nabi bermunajat kepada Allah dalam doa. Nabi mengatakan, Allahumma hadhihi Quraisy qad aqbalat bi khuyalaiha. Ya Allah, ini Quraisy telah datang dan tiba dengan kecongkakannya, kesombongan dan keangkuhannya, memusuhimu dan mendustakan nabimu. Ya Allah, berikan kemenangan untukku sebagaimana yang telah engkau janjikan, kata Nabi Muhammad SAW, dan hinakan mereka besok. Itu doa Nabi kepada Allah, munajat Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi mengatur pasukan di pagi hari, mengatur daripada sahabat, ya, di antara sahabat yang mendapatkan kemuliaan bisa memeluk dan menyatukan kulit perutnya dengan perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang strategi seperti itu jitu, dapat dia kemuliaan bisa bersentuh kulitnya dengan kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu namanya? Nama sahabat ini Sawad. Di sini katakan Sawad. Waktu keluar dari Sof, dimasukkan sama Nabi, dirapikan lagi supaya sejajar. Ya. Bilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dorong itu dengan anak panah. Ada yang mengatakan riwayat dengan tulang. Sawad bin Ghaziyah. Sawad bin Ghaziyah. Luruskan Sawad barisanmu, jangan keluar dari barisan. Tapi sambil ditusuk-tusuk perutnya sama Nabi SAW. Lurus. Stop di dalam sholat itu lurus, jangan maju satu mundur satu. Ya. Tolak ukurnya tumit, bukan jari. Kalau jari kadang jari orang ada yang lebih panjang dari satunya. Tapi kalau tumit harus sama, walaupun jari panjang pendek. Kalau tumit sama pasti bahu sejajar. Umar bin Khattab di masa kepemimpinannya menjadi seorang Amirul Mukminin, sebelum takbir dia meratakan shaf itu dengan pedang. Cabut pedang. Ya, kalau nggak rata kena tuh perutmu, hidungmu, apapun yang paling maju dari anggota tubuhmu, rapikan, shafnya ratakan. Pedang tuh digoyang-goyang kayak gini ya Umar. Ya. Bilang Nabi, softnya dirapikan sambil Nabi tusuk-tusuk. Sakit ya Rasulullah, kau telah sakit di tubuhku, perutku sakit, kau tusuk-tusuk, aku mau nuntut. Mau balas maksudnya. Buka Nabi baju, dibuka jubah, balaslah, cepat balas, kata Nabi. Ya Rasulullah, kau tusuk kulitku yang kena, bagaimana aku mau membalas kau dalam keadaan pakai baju? Dibuka sama Nabi gamis, kelihatan kulit perut Nabi, langsung dipeluk sama Sawad.
Dicium perut Nabi, diusel-usel badannya, dikusel-kusel, tau dikusel-kusel kalau ente lagi gerget sama bayi ente kusel-kusel. Ada sawat ngusel-ngusel perut Nabi. Bilang Nabi, apa yang kau lakukan ya sawat? Jawab oleh sawat, hadar mataro. Ya Rasulullah, kita ini udah melihat di hadapan kita nih apa? Maksudnya ini peperangan ini. Kita lihat apa yang ada di hadapan kita, musuh. Dan aku berkeinginan ya Rasulullah, perjanjianku, perpisahanku dengan dunia adalah bertemunya antara kulitku dengan kulitmu. Lalu didoakan Nabi dengan baik. Ya, akhirnya meninggal syahid ya, dalam peperangan Badar. Kemudian satu lagi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi asik makan kurma, lagi asik makan kurma. Di kantongnya itu banyak kurma. Bilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat, khutbah semangat. Siapa orang yang pada hari ini tidak berpaling, maju menghadapi orang-orang kafir, memerangi mereka tanpa berpaling, tanpa ada rasa takut dan ikhlas mengharap ridho Allah, lalu dia terbunuh, maka langsung masuk surga. Bilang satu sahabat ini, bakhin. Oh, bagus betul tuh. Bilang Nabi, maksudmu apa kau bilang itu bagus betul? Ya Rasulullah, kalau memang itu yang didapatkan bagi yang tewas dan syahid di depan mata ini, saat ini lagi megang kurma. Untuk aku makan kurma ini waktunya masih banyak. Panjang betul hidupku untuk bisa makan kurma ini. Sedangkan dia tawarkan dihadapkanku surga, dibuang untuk kurma. Maju dia ke dalam medan perang, syahid. Nah, yuk, di surga emang nggak ada kurma? Ada semua di dalam surga. Kata sahabat Nabi. Lalu terjadilah mubarazah. Mubarazah ini diantara tradisi mereka orang-orang Arab kalau berperang itu tidak langsung membaur rame-rame itu ndak. Artinya mubarazah ini apa? Duel dulu satu dengan satu. Dari orang kafir keluar siapa? Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. Ini pembesar Quraisy, anak bapak paman. Lalu Syaibah atau Utbah berteriak, ya Muhammad, keluarkan dari kalangan kalian muslim, ayo kita duel. Maka Nabi mengutus 3 orang Ansor ya, diutus oleh Nabi. Yang pertama Auf, yang kedua Muawwad, yang ketiga Abdullah bin Ruwahah. Ketika berhadapan ini pembesar Quraisy ini Utbah bertanya, kalian siapa? Kami Ansor. Enggak, keluarkan dari kalangan kalian umat Islam yang sepadan. Sombong banget ini orang-orang kafir 3 ini yang mau ngajak duel. Padahal udah tua tuh. Akhirnya kata Nabi SAW, Gum ya Ali, Abi Thalib maksudnya, Ali bin Abi Thalib, menantu. Gum ya Hamzah, pamannya Nabi. Satu lagi, Gum ya Ubaidah bin Al-Harith, Ubaidah bin Al-Harith sepupu Nabi. Ini keluarga Nabi semua yang berhadapan di depan. Hamzah paman Nabi, Ali menantu sekaligus sepupu, Ubaidah sepupu Nabi SAW. Abahnya sama abah Nabi satu kakak adik ya, bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu punya anak 19 atau 15, anaknya 15, 6 atau 7 perempuan, sisanya laki-laki, termasuk Harith bin Abdul Muttalib ya, jatuhnya paman Nabi, sepupu, 2 sepupu, 1 menantu, 1 paman, berhadapan. Salah satu
acilnya bernama atau istrinya bernama Al-Harithah, memiliki saudari Atikah yang dapat mimpi kejadian perang Badar yang sudah kita kisahkan. Atikah binti Abdul Muttalib, kemudian Umamah, ada yang mengatakan Amimah, ada yang mengatakan Umaymah. Nah, ini ada nih yang hadir, Umaymah nih namanya orang dalamnya. Itu nama bibi Nabi Muhammad SAW. Ya. Mudah-mudahan sifatnya seperti keluarga Nabi. Ya. Kalau ujung namanya Fatimah Umaymah, ya mudah-mudahan seperti putri Nabi SAW. Keluar 3 keluarga Ahlul Bait Nabi SAW berhadapan sama mereka, dan mereka tahu posisi yang tua dengan tua, yang muda ngadepin yang muda. Ubaidah bin Harith ini agak berumur, Hamzah berumur, Ali yang paling muda, dialah yang berhadapan dengan Al-Walid, Ali bin Abi Thalib dalam riwayat. Syaibah bin Rabi'ah berhadapan dengan Ubaidah bin Harith. Hamzah paman Nabi berhadapan dengan Utbah, sama-sama umur, sama-sama tua. Sebentar aja itu dibantai sama Hamzah. Ketua ini pembesar Quraisy, ini pembesar sukunya, yang disegani sukunya daripada kalangan Bani Makhzum, ya, Bani Abdus Syams. Saudaranya begitu juga dibantai oleh Ali bin Abi Thalib, Al-Walid anaknya. Nah, cuma Ubaidah bin Harith ini yang agak kesulitan menghadapi Syaibah. Akhirnya terluka dia, dalam keadaan terdesak datang Hamzah dan Ali dan menghabisi musuh, dan 3-tiganya mati. Terdiam mereka, tercengang ketakutan, termasuk Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, semua ketakutan di situ. Karena apa? Pembesar mereka sudah dibantai oleh Hamzah, oleh Ali, oleh Ubaidah bin Al-Harith. Dalam hal ini Allah menceritakannya di dalam Al-Qur'an, hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ini dua pasukan, maksudnya musyrik dengan muslim. Mereka ini saling bertengkar tentang Tuhannya. Maksudnya antara hak yang batil, yang benar nih Islam atau kafir. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku di hari kiamat yang pertama akan berdebat di hadapan Allah tentang kebenaran. Ini untuk membetulkan mana yang betul di sisi Allah. Kaum muslimin, pasukan muslimin di bawah panji Nabi Muhammad atau bawah panji Abi Jahal, orang-orang musyrik. Makanya Allah sebut di dalam Al-Qur'an, hadzani khasman ikhtasam fi rabbihim falladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. 3 ini tadi yang melakukan duel tadi, Syaibah, Utbah dan Al-Walid. Gutti'at lahum thiyabuhum min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim wa yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'un min hadid. Jadi 3 orang ini, orang-orang termasuk ya salah satu dari 3 ini yang tewas dari kalangan orang-orang musyrik di peperangan Badar, itu mendapatkan 3 azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama apa? Mereka disiapkan pakaian dari api neraka. Pakaiannya api. Ya, namanya kain kalau kena api mestinya kan jadi abu, tapi tidak untuk pakaian penghuni neraka. Api itulah jadi pakaiannya. Disiapkan pakaian dari api. Pertama, thiyabuhum min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Kemudian didekatkan kepada mereka air timah. Ya, air timah atau tembaga itu. Kenapa dipilih dikatakan timah atau tembaga? Karena timah dan tembaga ini dia kalau dipanaskan menjadi lebih panas. Ketika didekatkan, kata Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, air yang mendidih dari timah itu didekatkan kepada mereka orang-orang kafir ini yang mati di peperangan Badar, itu sudah membuat melepuh dia punya badan, kulitnya itu sudah melepuh semua.
Tidak sampai di situ, Allah adab mereka, dipaksa mereka minum itu air timah. Saat mereka minum air timah, yusharu ma fi butunihim wal julud, hancur isi perut mereka itu karena panasnya timah yang Allah paksakan untuk mereka minum. Walahum maqami'u min hadid, dan Allah persiapkan satu alat lagi. Apa? Pentungan dari besi. Besi itu bukan dari rongsokan kiloan, dari neraka besinya. Bilang Nabi SAW, satu besinya itu bercabang 3 dalam riwayat. Pegangannya satu tapi 3 cabang. Bilang Nabi SAW, satu cabang itu aja kalau dikumpulkan manusia dari Adam sampai umat manusia terakhir zaman hari kiamat tiba, dikumpulkan jadi untuk mengangkat satu gagang itu nggak ada yang bisa mengangkat saking berat, dan itu digunakan untuk dipukulkan kepada mereka yang orang kafir yang tewas di Badar. Inna adzab rabbika lasyadid. Azab Tuhan kita Allah itu luar biasa, sangat pedih, menyakitkan. Tidak ada yang bisa. Allah jauhkan kita dari azab Allah insyaallah ya. Setelah terjadi mubarazah, dimenangkan kaum muslimin, disinilah perang massal terjadi. Terjadilah peperangan massal, dan apa saja terjadian yang didapatkan, dialami daripada mukjizat dan keajaiban-keajaiban yang terjadi di peperangan secara massal. Allah berikan kita umur panjang. Kita lanjutkan besok insyaallah di ikhtitam dan penutupan Maulid Arba'in yang selama ini berjalan selama 40 malam. Besok malam ke-40 penutupan untuk tahun ini insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, kekuatan, sehat, dan kita bisa hadir, dimudahkan Allah ke penutupan besok di Markas Al-Muhajir ya, di Bengkok. Siapapun pengen hadir, fadhol, silakan ajak keluarga, ajak sanak kerabat, sahabat, teman kita, untuk kita bisa kenal dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan perkumpulan kita malam hari ini penuh dengan keberkahan dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil daripada orang-orang yang dekat dengan Nabi, yang besar cintanya pada Allah dan kepada sang Nabi, dan yang selalu menjadi panutan untuk kita khususnya di zaman saat ini dari apa yang ada pada Nabi dan mereka orang-orang yang ada di sekitar Nabi minal mu'minin. Amin Allahumma amin. Allahumma la tahrimin ma khaira indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana. Allahumma inna maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min amalina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan.